Ya, em, dulu bisa eh, yang gembrot banget, terus sekarang bisa sekurus ini. Hmm. Sebenarnya sih aku juga lupa ya dulu SD Hmm. segimana. Oke, Leonie Noveriani, gokil. I'm excited to talk about you. Gila, gila. Lu tau gak sih, Ales. temen SD yang gua pertama kali ajak ngobrol podcast tuh lu tau. Iya Karena ya. karena karena lu punya perubahan yang signifikan dalam arti dulu kan gue SD sering banget ngecengin lu kan, ngatain lu gendut gitu kan, ngebully lu gendut, tapi sekarang you look so gorgeous gitu, kayak menawan banget sekarang gitu. Benar ya. Sekarang lu tuh totally berubah gitu, gila, gokil banget. Bisa diet sampai begini tuh gimana gitu. Can you tell me about your hard work? Alright. Hai semuanya. Halo para pendengar-pendengarnya Cogan Stock. Oke. Bener gak sih Iya, Cogan Stock kan? Bener iya, ya? iya, iya. Jadi gue assume hari ini yang nonton adalah cogan-cogan yang lagi mau jadi cowok ideal ya. Betul nggak? Gue assume Boleh, like boleh, that ya. boleh, boleh, boleh. Oke. Halo semuanya. So, Oke. gue Leoni. Dulu bisa uh, yang gembrot banget, terus sekarang bisa sekurus ini. Hmm. Sebenarnya sih aku juga lupa ya dulu SD Hmm. segimana Hmm. gemuknya karena aku tidak punya kenangan foto terakhir kena banjir waktu itu di rumah. Kena banjir waktu itu di rumah, jadi aku lupa. Tapi yang aku ingat juga salah satu motivasinya di SMP kelas 2. Itu Oke. ketika aku juga suka sama seseorang. Jadi suka sama Hmm. cowok nih. Nah, Hmm. sesimpel itu doang alasannya. Jadi suka sama cowok dan ini cowok nih ganteng gitu kan. Ini Hmm. cowok ganteng, tapi aku ngeliat ke diri aku sendiri, wah I'm not really good gitu kan. Kayaknya aku Hmm. harus improve diri aku supaya aku Hmm. bisa balance juga sama dia ya. Akhirnya aku Hmm. diet, terus olahraga dikit-dikit sih karena dulu belum suka olahraga ya. Hmm. Terus udah sih lebih ke motivasi sendiri aja gitu. Alasannya Oh, juga simpel, karena suka cowok aja. oke. Dulu kayaknya lu juga sama ini ya. Iya sih. Sebut nama ya, nggak boleh. Nanti gue potong semua aja. Oh iya, ya. Oke, oke. Tapi kan lu sekarang sudah jadi mark deketin lo tuh yang pengen banget jadiin lu pacar, atau sebenarnya lu udah punya pacar sekarang? Right now. Iya, right now. Pacar kan? Belum. Pacar belum. Pacar belum, tapi yang udah deketin pasti banyak dong. Dengan Leoni yang multi talent sekarang Hmm, seperti itu. beberapa ada sih, tapi banyak itu pun juga banyak cerita pasang surutnya juga. Pasang surutnya maksudnya? Dari mulai mungkin yang gue inget Mhm. cerita pas selama kuliah aja kali ya. Kalau misalkan Hmm. nanti SMA SMP kan kelamaan kan. Ya, kelamaan. Ya, kalau kuliah itu cerita dari yang awalnya belum fokus ke arah pacaran, jadi emang prioritinya belum pacaran, itu Hmm. selama kuliah mau ada yang deketin gimana pun, kayak gue benar-benar tutup diri, nggak peduli gitu kan, kayak anggap cuek aja, sampai di saat selesai kuliah, akhir kuliah, baru ngerasa, oh udah akhir kuliah ya, oh butuh nih, mulai butuh ngeliat-ngeliat, prioritasnya mulai ganti, akhirnya mulai ngebuka diri, ketika ngebuka diri, tiba-tiba ada yang datang lewat Instagram, kayak biasa lah ya, kenalan-kenalan gitu, terus ternyata tidak berlanjut baik, lalu sampai ketemu, sampai yang terakhir mungkin beda kepercayaan sih, udah itu aja. Tapi untuk sekarang apa sih yang lu lihat untuk apa melihat seseorang atau melihat cowok yang nantinya akan jadi pasangan lu misalnya, kan otomatis lu punya kriteria kan untuk itu gitu loh. Apa sih yang pertama kali lu lihat dari cowok ketika ada yang mau deketin lu seperti itu?
Oke, bener banget tuh kok. Gue pasti selalu bikin set kriteria. Sebenarnya tuh kriteria bukannya kayak saklek banget nih. Harus kriteria tuh, gue pokoknya harus dapetin yang kriteria A, B, C, D, E, F, G. Tapi dengan kriteria itu sebenarnya ngebantu gue ketika PDKT tuh buat ngeliat, ini bener gak sih kriteria what I want itu sama dengan what I need, gitu kan. Karena kan kadang-kadang kita pengennya, misalkan cowok yang kita misalkan pengennya cowok yang ini nih, yang leader banget gitu kan, yang dominan. Tapi ternyata setelah karena ada kriteria itu, terus kemudian kita deket, oh karena mungkin gue orangnya sedikit dominan juga gitu kan. Oh ternyata kadang kayak dia malah pengennya menundukkan, sementara gue pengennya bebas gitu. Jadi kayak nggak cocok gitu. Kayak gitu sih. Terus tadi pertanyaannya apa ya? Awalnya aku agak lupa. Ini menarik sih. Apakah yang lu butuhkan tuh seperti apa? Yang kan tadi lu membedakan antara what I want sama what I need seperti itu. Apa yang membedakan kedua hal itu? Menurut lu secara pribadi? Itu lebih ke karakternya banget. Kalau fisik kan penampilan ya. Penampilan tuh cuma kayak, oh ya udah ini what I want ke what I need nggak seberapa signifikan gitu kan. Bisa aja gitu berubah ketika karakternya pas dilihat nggak cocok. Nah what I need itu gue alami ketika udah mulai ketemu bareng, ngobrol bareng. Jadi dulu misalkan gue suka orang yang leader banget nih, kayak mungkin kalau misalkan kuliah-kuliah tuh ketua BEM gitu ya, atau mungkin yang dia leader-leader di suatu kelompok gitu kan, yang smart gitu kan. Tapi setelah setelah ngobrol lebih lagi, kebanyakan pria yang leader itu satu cuek, kedua itu mereka pengen mengatur gitu, jadi pengen berkuasa gitu ya, ibaratnya menunjukkan kelebihannya dia gitu kan. Tapi di sisi lain ternyata gue dengan yang seperti itu, gue melihat oh karena mungkin kepribadian gue adalah gue cowok yang independen juga. Nah sementara mereka tuh suka dengan cewek yang dependen, yang bisa rely on them gitu lah, dimana mereka bisa menunjukkan powernya mereka. Nah sesimpel itu. Sementara diri gue yang independen ini kayak agak secara nggak seleksi alam nggak cocok, misalnya sesimpel kayak misalnya bayarin makan atau minta jemput. Kayak gue ya, kalau misalkan kayak menurut gue kalau belum pacaran gue bisa bayar makan sendiri. Sementara kayak ada orang yang kayak ya kok dia nggak mau bayarin gue makan sih, apa gue nggak kayak gimana gitu kan, dia ngerasa hilang power gitu. Atau misalnya jemput gitu kan, kayak oh nggak apa-apa ketemuan aja misalkan di sana, tapi kayak dia ngerasa kok kayak gue tuh nggak eksistensi gue tuh kayak nggak dihargai gitu ya. Iya kayak gitu sih. Terus sama cuek, kedua cowok yang kayak gitu kan biasa lebih kayak cuek juga kan. Tapi ini nggak semua cowok kayak begitu ya. Ini cuma sepengalaman saya saja. Again, ini cuma sepengalaman gue aja. Nah, sementara gue itu juga orangnya lumayan cuek nih. Kayak cuek dalam arti gini, bukan tipe yang kayak good morning, terus kayak aku nggak bisa bantuin dong. Sorry, I'm not really that kind of girl gitu kan, that kind of woman. Jadi ketika kayak gitu, aku lebih kayak seneng cowok yang touch emosional gue daripada yang kayak daripada yang cuek gitu. Lebih suka yang perhatian. Jadi sebenarnya tergantung ceweknya lagi. Iya. Touch emosional tuh spesifiknya kayak gimana? Yang mungkin juga ada dalam perempuan lain ya, gue juga nggak tahu. Tapi sepengalaman lu yang touch emosional itu yang seperti apa? Sesimpel kayak misalnya gini deh, kayak misalkan gue lagi bimbang ya, lagi bingung. Sesimpel gini deh, gue mau pindah dari satu perusahaan, waktu itu pindah kerja ke perusahaan lain. Terus gue udah cerita nih, iya nih aku lagi bingung gitu kan, mau daftar kemana, terus belum ada kerja dipanggil, lagi pandemi dan sebagainya. Nah, yang kelihatan cuma modus doang, deketin doang, itu tuh lebih pertanyaannya ke yang buat yang
permukaan aja yang kayak lagi oh suka olahraga apa, oh gitu ya udah semangat, pasti bisa, banyak latihan aja gitu kan, ya udah ntar dibantuin gitu kan. Tapi ketika yang gue butuhkan ternyata adalah orang-orang yang kayak oh oh iya, aku sih ini ada saran buat perbaikin CV, coba deh lihat ini. Mungkin kalau terus kayak ya udah kamu kirimin aja CV aku, ntar siapa tahu aku bisa bantuin gitu. Lebih Oke. kayak gitu Ini deh. menarik sih. Bagaimana orang bisa tahu, bagaimana si cowok itu tahu you have the problem and cowoknya should help you. Gimana caranya kalau misalnya mungkin lu nggak cerita sama cowoknya, mungkin ya kayak gitu. Nah, itu tiap cewek kan punya love language-nya beda-beda kan ya kok. Nah, ya cowok it's better cobain satu-satu yang mana ceweknya lebih merasa ada feedback yang sampai bilang thank you banget, thank you ya gitu kan. Nah, itu coba cobain satu-satu. Misalnya kalau dia pertama mungkin ya cobain dulu nih quality time, ajak dia jalan, terus lu bener-bener nggak main, sebagai cowok nggak main handphone, treat dia dengan kualitas yang baik gitu. Terus sampai rumah dia mungkin bilang thank you ya, thank you udah nganterin, thank you juga udah ngajak ngobrol, it's a nice talk with you. Nah, mungkin berarti itu quality time. Atau mungkin dia yang sering ngajak keluar gitu kan, itu quality time. Tapi kalau misalkan dia tipe yang seneng nih, kalau misalkan dia ada masalah, terus dibantuin, kayak tadi gue cerita, gue lagi susah nih mau apply CV, dia kasih gue mentoring CV gitu kan, yang bagus gimana sesuai pengalaman dia. Nah, itu gue sampai kayak, thank you banget ya, thank you banget. Ya, sumpah gue baru tahu loh ini kayak gini. Thank you banget ya, gitu. Nah, itu berarti act of service. Kayak cobain aja satu-satu. Misalnya giving. Pas dikasih tas gitu ya, dia sampai post di Instagram atau misalnya, tapi nggak tag nama, atau sampai dia bilang, thank you banget, gitu kan. Sampai thank you-nya tuh yang more than normal gitu. Nah, mungkin itu bisa pintu masuk juga gitu. Oke. Ini menarik sih. By the way, untuk jenjang usia seperti itu, kalau lu secara pribadi, apakah lu menginginkan laki-laki yang di bawah umur atau di atas umur? Gue pribadi tentunya secara ideal gue pengen yang di atas gue atau minimal banget seumuran. Tapi again sebenarnya poin paling pentingnya adalah about maturity-nya itu loh, kedewasaan. Oke, berarti kalau seandainya sorry gue potong, kalau seandainya dia di bawah umur lu tapi dia mature, menurut lu it's okay? It's okay, why not? Oke, gue demen. Asal dia dewasa, dia dewasa di sini adalah dia bertanggung jawab, lalu dia punya prioritas, dia punya value dan prinsip, why not? Oke, itu menarik sih. Karena nggak semua, gue pribadi ya, nggak semua mungkin cowok sadar dengan tanggung jawab dengan apa yang mereka mungkin akan lakukan ke depan seperti itu. Contoh yang selalu gue tekankan adalah oke lah, misalnya cinta kayak gitu, tapi cinta juga misalnya lu juga harus kerja keras, lu juga harus bertanggung jawab. Ke depan lu mau mempertanggungjawabkan cinta lu seperti apa gitu loh, nggak hanya sekedar jalan makan kayak gitu, enggak kan gitu loh. Itu buat gue nggak klasik banget gitu loh. Kalau gue pribadi lebih kepada misalnya gue kan tipikal orang yang serius juga kan, Be. Maksud gue kan orang yang gue pacaran tuh ngomongin politik, Le. Gue putus sama pacar gue tuh gara-gara ngomongin politik. Jadi gue tuh orang yang demen konsep. Ayo kita mau bikin konsep apa ya, enak ya, nulis dong apa dong kayak gitu. Gue tipikal orang yang seperti itu gitu loh. Bahkan gue nggak pernah nanyain mantan gue udah makan belum, basi banget menurut gue gitu loh. Jadi kayak gue tuh orangnya tipikalnya, orang bilang nggak romantis ya, tapi ya setiap orang punya punya kriteria atas romantis itu sendiri gitu loh. Lalu ini menarik. Lu pribadi cari cowok yang kaya atau pekerja keras? Gue cari yang pekerja pintar. Oke. Serius, Apa pekerja bedanya? pintar. Kerja keras berarti kayak lu cuma melakukan 2-3 hal yang sama terus-terusan gitu kan. Jadi misalkan, yaudah yang penting gue kerja keras dulu, nanti one day pasti nanti gue bisa naik jabatan gitu kan. Tapi gue mikir ya kerja pintar tuh maksudnya gini, misalkan
dengan gaji dia segini, dia pengen target segini. Gimana ya gue bisa, misalkan ya, dia pengen target untuk punya usaha gitu setelah berapa tahun bekerja. Nah, terus dia harus nentuin prioritas. Oke, gue misalkan prioritas gue, oke, gue kejar dulu keuangannya gitu kan. Oke, gue kejar dulu uangnya, setelah itu baru buka usaha. Atau misalkan sesimpel gini, di dalam dunia kerjaan deh ya, cowoknya gini. Gak semua hal harus dia kerjain sendiri. Kalau dia memang smart, kayak ada hal yang bisa dia delegate ke lainnya, dan dia bisa kerjain sesuatu yang lain yang lebih penting. Kayak gitu. Lebih smart sih. Oke. Karena kan biasa ada salah satunya juga dulu one of my family, kayak dia kerja aja gitu di perusahaan, kerja terus aja tanpa ya nggak naik jabatan juga nggak apa-apa gitu. Tapi emang orangnya kerja keras dan itu bukan usaha dia, maksudnya bukan bagian dia kerjain, akhirnya banyak orang kayak memanfaatkan dia gitu. Oh, I see. Iya, gue setuju. Atau mungkin dengan misalnya dengan gaji yang dia punya, dia buka usaha misalnya. Berani untuk berani untuk entrepreneurship misalnya, mau buka usaha apa nih yang mungkin kecil-kecilan, bidang makanan misalnya atau minuman seperti itu. Itu mungkin ya menurut gua akan yang tadinya target dulu misalnya 5 juta setengah, kan itu bisa ketutup targetnya dengan usaha misalnya. Tapi balik lagi, berani mengambil keputusan modal di awal tuh kayaknya berat sih menurut gua ya. Gimana menurut lu tentang sebagai marketer bicara soal modal di awal nih? Kita agak nyerempet soal agak menyimpang ya. Agak menyimpang sedikit seperti itu. Karena kan cowok juga misalnya agak berat juga nih untuk buka usaha kayak gitu kan, untuk bisa nyenengin pacarnya misalnya kayak gitu. Nah, itu again tergantung dari masing-masing cowok. Nggak semua orang itu memang ditakdirkan untuk berbisnis. Of course nggak sih? Iya nggak sih? Ada orang yang memang fokusnya dia pengen kerja aja, cukup. Tapi ada orang yang fokusnya kerja dulu, kumpulin uang, lalu nanti buka bisnis. Atau ada orang yang dia kerja, yang handle bantu bisnisnya adalah istrinya, gitu. Tapi ada juga orang yang emang langsung mau terjun ke bisnis. Gitu. Tapi again tergantung dari masing-masing prianya sih. Tapi kalau soal modal, yes, kalau bangun bisnis emang butuh modal. Iya, gue setuju sih soal itu. Oke. Lu lebih suka cowok yang ganteng banget atau yang biasa aja? Ini kan apa? Ada slogan atau ada pepatah yang bilang cinta itu turun apa dari mata turun ke hati kan gitu. Otomatis lihat fisiklinya dulu dong. First impression-nya dulu dong. Nah, lu pribadi gimana? Tergantung cara cowok deketinnya. Jadi misalkan gini. Ini jawaban diplomatis tapi gue pengen denger apa? Ini based on my experience aja ya. Iya. Jadi misalkan nih ada cowok yang nggak kenal, tiba-tiba DM lu Instagram, which is kita belum pernah ketemu, terus belum pernah ngobrol. Berarti yang pertama kali dilihat apa? Appearance nggak sih? Penampilan? Iya, penampilan. Iya toh? Tapi kalau misalkan cara cowok ngedeketin itu yang kayak apa ya? Kayak temenan aja dulu, karena yang lagi dekat sama gue sekarang seperti itu, dia jadi dari dulu kayak dia investasiin gitu loh hubungan baik gitu sama gue, dan dia nggak yang pernah nunjukin kayak terang-terangan suka gitu, enggak, tapi kita chat terus, ngobrol sampai di titik gue baru sadar, oh gue udah lama juga ya chat terus sama ini orang, dan kok gue udah mulai kalau misalkan ada seneng gue kabarin dia, kalau sedih pun juga gue nanya dia gitu. Dan yang ini gue nggak lihat fisiknya sih, tapi karena udah terbiasa gitu, udah rely on. Wow, ini menarik sih, karena banyak stigma kalau misalnya gue kan sebelum apa ngobrol sama lu, gue juga adain research kecil-kecilan kayak gitu. 9 dari 10 perempuan tuh yang pasti pertama dilihat tuh fisiknya, karena first impression-nya tuh pasti dilihat untuk wah ini cocok nggak ya, ini bagus nggak ya, seperti itu.
walaupun gue juga nggak bisa menghakimi mereka bahwa pertama kali kita lihat buku atau beli buku pasti yang dilihat adalah sampulnya seperti itu. Kalau misalnya lu beli buku ya seperti itu gitu. Lalu kemudian gue tertarik. Nambahin dikit. Sebenarnya nggak harus fisik yang ganteng, tapi lebih ke penampilan, lebih ke yang rapi. Lalu kalau mau ketemu dia well dress gitu, nggak harus yang sebenarnya ganteng banget sih gitu. Jadi sebenarnya nggak ganteng-ganteng amat, yang penting tahu konteks cara berpenampilannya kan sebenarnya. Kayak misalnya ketika ada rapat pertemuan ya pakai baju yang selayaknya buat meeting, atau misalnya buat pertemuan keluarga selayaknya buat pertemuan keluarga seperti itu. Sebenarnya gini sih, biasanya lu lihat ceweknya sesimpel dengan cara pakaian ceweknya, yang misalkan dia rapi, dia suka kemeja, dress, berarti dia juga suka lu rapi juga. Karena biasa gimana cara orang dia memperlakukan diri dia atau dia memperlakukan orang lain, itu juga cara dia ingin diperlakukan gitu. Ingin menerimanya seperti itu. Gitu sih. Oke, menarik. Ada yang ingin gue lebih gali dari lu nih. Lu lebih suka orang yang to the point ngomong naksir sama lu, atau lu butuh pendekatan atau kode-kodean nih? Karena kan gue riset lagi gue riset, karena banyak perempuan 9 dari 10, nggak gue generalisasi ya, gue 9 dari 10 itu lebih suka pendekatan untuk tahu karakternya. Lu sendiri gimana nih? Ada konten di Instagram, gue lupa dari siapa, but it's punya dia juga based on the trusted source gitu. Dia bilang, pernah denger ini nggak sih? Kalau ini sih lumayan cukup sering dibaca ya. Cowok jatuh cinta sama cewek cuma butuh 3 detik atau 15 detik gitu misalnya. Tapi cewek buat suka sama cowok itu bisa butuh 3 mingguan buat jatuh cinta sama cowok. So, pas gue baca itu, iya sih bener banget. Kayak cowok mungkin ngelihat, wow, cewek yang cantik aja tuh bisa kayak, wow, pandangan pertama gitu. Tapi kayak cewek, oke, suka, mungkin kalau dia ganteng banget suka, tapi nggak bisa yang sebegitu aja langsung terima dia jadi pacar gitu, atau ngajak dia pergi keluar, itu nggak bisa. Jadi lu lebih butuh pendekatan nih? Bener banget. Lebih butuh pendekatan. Biasanya gue nggak tahu ya cewek, tapi biasanya pendekatan itu butuh berapa lama sih kalau menurut lu pribadi sebagai seorang cewek seperti itu, untuk bener-bener tahu nih final testnya, untuk final skornya berapa lama sih yang dibutuhkan gitu loh. Karena kan banyak cowok juga bosan terlalu lama PDKT gitu kan, bosan terlalu jadi ngegantung jadinya gitu loh. Lu sendiri gimana? Beda sih sebenarnya. Berapa lama biasanya? Gue nggak terlalu cepat sih, karena biasa yang dekat sama gue sampai berlanjut itu yang justru malah agak lama. Jadi dari teman main, lalu dekatnya pelan-pelan gitu loh, nggak yang dari awal. Justru kalau pengalaman gue adalah, again ini beda-beda, yang langsung to the point kayak gitu, biasa mereka cuma kayak penasaran gue orangnya seperti apa, lalu ketika gue nggak langsung meresponi positif gitu kan, mereka hilang biasanya. Hilang, ya. Karena ghosting biasanya bahasanya. Iya, gue ngerti sih. Lalu kemudian ini sih, banyak case nih di kisah anak muda yang kemudian PDKT-nya baik, PDKT-nya perhatian banget, lalu kemudian pas pacaran sifatnya beda. Pandangan lu soal case ini gimana? Karena banyak nih, gua lagi-lagi riset 9 dari 10 perempuan mengatakan bahwa sebetulnya PDKT baik banget nih cowok, tapi ketika udah pacaran beda gitu. Pandangan lu soal case ini gimana? Gue malah bersyukur sih kalau kayak gitu. Really? Ya, justru gue malah bisa ngelihat dengan karakter dia yang seperti itu, yang udah keluar semuanya, apakah gue bisa mentoleransi itu ada di batas toleransi gue bisa terima karakter itu atau enggak. Karena kan gue one day akan menikah dan hidup akan berpuluh-puluh tahun sama orang tersebut.
dengan karakter yang udah dia keluarin semua, itu bisa membuat gue bisa berkeputusan apakah gue bisa lanjutkan atau enggak. Gue malah bersyukur kalau dia udah sampai keluarin ke semuanya, sampai bahkan kentut aja gitu, misalnya kentut, sorry gitu, kayak udah sampai kayak gitu. Malah bersyukur kalau yang kayak gitu. Bersyukur walaupun sebenarnya lu wasting time sama dia tuh udah banyak banget. Misalnya lu udah PDKT berbulan-bulan bahkan hampir setahun misalnya, dan pasti nggak mungkin dong lu nggak sakit hati. Sakit hati nggak sih lu ketika udah tahu seperti itu misalnya? Tunggu, sifatnya apa dulu nih sampai bikin sakit hati? Misalnya tiba-tiba memang dia punya banyak temen ceweknya yang sering diajak jalan nih gitu loh. Dan lu mergokin dia lagi jalan sama temen ceweknya misalnya kayak gitu. Dan what's your response? Apa respon lu? Jalan sama temen ceweknya terus lihat gandengan tangan kayak gitu kan? Banyak case-nya kayak gitu. Gimana respon lu? Itu biasa lebih ke komunikasinya sih. Misalnya kalau case-nya kayak tadi ya, it's better kayak gue sebagai ceweknya gue bilang, gue nggak suka nih kalau misalkan lu jalan berdua aja sama cewek. Gue tahu lu temen. Kalau dia bilang, iya tapi kan temen cewek gue banyak gitu kan. Kenapa nggak boleh? Gue nggak melarang lu untuk jalan sama temen cewek lu kalau banyak orang. Gue bilang, kalau banyak ceweknya. Tapi kalau cuma berdua aja, better mungkin kalau dari gue, lu cari satu teman lagi, cowok ataupun cewek yang biar supaya nggak berdua aja. Itu sih sama-sama set expectation, kita nggak sukanya di mana. Dari lu sendiri kenapa lu ngelakuin itu, ya udah kita cari solusi bareng-bareng. Makanya tadi gue bilang kedewasaan penting banget. Wow. So can you still forgive him like dia sudah jalan sama ceweknya bahkan gandengan tangan sekalipun lu masih mau maafin dia untuk ngelihat cowok ini bener-bener baik? Kalau yang tadi jawaban lu bilang? Kasusnya gandengan tangan. Jalan sambil gandengan tangan. Seperti itu. Nggak mungkin dong cewek sama cowok kalau udah deket banget nggak mungkin gak gandengan tangan dong. Lagian kalau udah teman deket pasti lah. Gimana? Kalau udah gandengan tangan, gue lumayan kecewa sih. Tapi again gue akan tanya ke dia, komunikasiin, lalu kemudian kasih satu kali one chance lagi. Tapi kalau memang in that chance dia belum bisa berubah, berarti kan memang karakter dia yang seperti itu gitu kan, dan gue nggak bisa mengubah karakter seseorang, jadi it's better to end up it. Oke. Menarik sih jawaban lu selalu memberikan hal yang mature thing gitu, hal yang dewasa yang mungkin orang belum paham sampai ke sana kayak gitu. Lalu kemudian nih Le, gue penasaran, lu tuh lebih suka cowok humoris atau cowok romantis? Seorang Leoni. Hah? Ya. Seorang Leoni suka cowok romantis atau humoris? Karena gue suka nonton drama Korea, jadi gue suka yang romantis. Oke. Ini apa ya? Boundaries romantis tuh apa sih? Batasan romantis tuh apa sih? Because I'm not romantic personally gitu loh. Gue bukan orang yang romantis banget. Gue merasa bukan orang yang romantis. Jadi ketika orang bilang romantis tuh batasannya apa gitu. Gue juga pengen belajar nih misalnya. Oke. Mungkin pertama gue jelasin dulu, gue nggak pilih humoris karena dari gue sendiri, gue tuh orangnya udah cheerful. Jadi gue udah dengan hal sekecil apapun gue gampang ketawa. Jadi gue nggak pilih pria yang humoris lagi. Depends on the woman ya. Terus kalau gue sisi romantisnya ya, pernah dengar nggak sih ada cowok-cowok suka nonton drama Korea bukan karena suka ceritanya, buat ngelihat buat best practice-nya tuh seperti apa kalau nge-treat cewek. Terus. Romantisnya tuh mungkin lebih ke apa ya, memperlakukan dia tuh spesial banget, kayak apa ya, kayak princess, pokoknya spesial banget. Dia ngerti cara memperlakukan cewek itu gimana sampai bikin dia nyaman tanpa perlu dibilang dulu. For example-nya gimana nih? Karena gue act of service ya, love language-nya dengan quality time gitu. Misalnya
kayak misalkan gue lagi stres atau gimana, ya dia dateng, dia sesimpel bantuin gitu kan, terus atau ngajak ngobrol keluar, atau sesimpel dikasih surprise flowers saja gue juga udah seneng kok gitu. Atau Wih. misalkan dia nyiapin dinner gitu Nah, kan, dia nyiapin dinner yang spesial, terus misalnya lagi pakai musik atau gimana kesukaan gue kan, wah itu udah senang banget sih. menarik sih. Oke, lu lebih suka cowok yang perhatian seperlunya aja atau yang berlebihan? Lebih suka cowok yang perhatiannya sustainable, jangka panjang, jadi nggak cuma selama Sustainable PDKT aja. ini sorry kebiasaan. Jangka panjang. Jadi perhatian, mau dia seperlunya, mau dia berlebihan. Oh, ini kata-katanya konsisten. Yang penting konsisten dari selama konsisten. apa Menarik. ya, dari sebelum pacaran, ya setelah pacaran, ya yang penting konsisten aja. Jadi kalau misalkan dia tiba-tiba berubah kan pasti ada perasaan kayak sedih juga kan. Jadi ada Yang perasaan penting jangan bertanya-tanya. ini konsisten aja. Mau kalau dia emang dari awalnya kayak yang suka morning gitu kan, good night ya, God bless you gitu kan, ya udah sampai pacaran boleh lah kayak gitu. Oke, menarik sih ini. Ada panggilan saya nggak sih kalau seandainya pacaran, misalnya bebek ambepku atau misalnya diganti jadi nama hewan misalnya. Maaf, misalnya Sama hewan, babiku misalnya. masa Iya nggak sih? babiku gitu, ya ada sih, pasti ada, Pasti. pasti ada lah. Pasti ada ya. Iya pasti ada. Oke, menarik, menarik sih itu. Lalu kemudian menurut lu komunikasi penting nggak sih untuk menjalin sebuah hubungan seperti itu? Penting banget, karena Hmm. kalau misalkan kayak ibaratnya gue sama lu Niko, kan gue Hmm. nggak tahu apa yang diisi hati lu Hmm. atau yang diisi pikiran lu, sementara Hmm. gue belum kenal lu seutuhnya gitu kan. Hmm. Bahkan even emak lu aja, nyokap lu aja belum tentu kenal lu seutuhnya Hmm. gitu kan. Hmm. Kalau lu nggak berusaha um, keluarin apa yang lu mau atau apa yang bikin lu sedih atau yang bikin lu kecewa, Hmm. gue tuh akan assume doang, dan akhirnya malah itu jadi kayak nggak ada ujungnya gitu, nggak ada solusinya. Oke, menarik sih. Uh, Berarti kalau komunikasi ini for example on cases ya, kayak misalnya uh, berantem nih, siapa yang mau ngalah duluan? Ini kan bicara soal komunikasi juga nih. Misalnya misunderstanding nih, siapa yang mau ngalah duluan? Leoni kah atau pasangan Leoni? Seperti itu. Kalau gue selama experience gue, ya kalau gue lagi marah gitu, biasanya dia yang tahan dulu gitu, sampai nanti reda baru diajak ngobrol. Tapi kalau dia lagi yang marah gitu kan, walaupun kadang kayak sebel juga, cuma kayak gue tarik nafas dulu, terus kayak gue tinggal dulu, baru nanti diajak ngobrol lagi. Kalau soal minta maaf, ya kalau memang salah minta maaf, kalau memang nggak salah ya coba aja diomongin, tanpa perlu judging si orang tersebut. Tanpa perlu judging orang tersebut. Ini menarik. Iya. For example-nya seperti apa? Karena ketika apakah lu pernah mengalami itu ketika lu dalam kondisi berantem lalu kemudian pernah dijudging seperti itu? Tapi bukan sama pasangan sih, sama even sama teman main sendiri. Sorry nih, mungkin kasih contohnya ya. Karena tiba-tiba yang kepikiran aja gitu ya. Kayak sesimpel waktu itu ada temen gue cewek, dia proaktif banget nih sama cowoknya kan, sampai kayak agresif gitu. Terus kayak gue dengan simple kayak gue bilang, sebenarnya yang salah kan bukan dia juga dan bukan gue. Terus kayak sesimpel gue bilang kayak ya harusnya kan cewek nggak ngejar lu sih lagian, jadi gue nggak menghormati dia gitu loh, gue judging gitu. Kayak kalau mungkin dia yang salah gitu kan mendengar ceritanya, atau gini deh, contoh lain deh, waktu itu yang ada cowok yang
deketin gue yang udah punya beristri itu, dia nggak minta maaf kok sama gue. Kita enggak sih, udah lupa. Oh gitu. Lagi juga gue kalaupun dia ya udah, kalaupun dia minta maaf juga mungkin nanti jadi kontekan lagi gimana kan, jadi nggak apa-apa. Udah lupa juga sih. Oke. Tapi gini Le, ini banyak orang yang mungkin agak-agak bingung ketika kenalan cewek di Instagram seperti itu. Sebetulnya cewek tuh mengharapkan apa sih kalau misalnya kenalan baru pertama kali di Instagram? Karena kan banyak nih cewek yang menjudging cowoknya genit lah, apalah ketika ini. Lu kan udah maestro ya untuk kenalan di IG kan gitu loh. Jadi apa yang lu lihat? Enggak juga sih. Enggak juga sih. Mungkin yang dilihat lebih kalau memang belum kenal, pelan-pelan lah, sabar. Gue tahu kodratnya cowok emang hunting, tapi kalau emang ceweknya belum kenal, sabar lah, digasnya jangan digaspol, pelan-pelan lah. Karena cewek kan kalau butuh waktu juga, jangan sampai dia ilfeel duluan sama cowok-cowoknya. Menarik. Satu kata nih, Le, atau pesan lu, satu pesan buat teman-teman gue atau viewer gue yang nanti nonton ini, apa yang ingin lu sampaikan ketika cowok ingin dapat hati seorang cewek? Pesan lu. Pesan gue, kalau jodoh itu cocok-cocokan. Jadi kalau memang dia cewek itu nggak terima lu, ataupun nggak terima para cowok-cowok di luar sana, that's okay. Karena lagi itu berarti nggak cocok aja. Berarti di luar sana ada yang jauh lebih cocok. Bukan karena kayak kalian kurang ganteng atau kalian kurang berduit gitu ya, kurang sukses, atau mungkin bukan karena kalian ya kurang apa, tapi mungkin karena memang tidak cocok aja. Jadi jangan berpikir kayak minder atau sebagainya, tapi coba berarti cari yang lain. Oh, sama ini kedua, kalau misalkan mau deketin banyak cewek bersamaan, jangan sampai ketahuan ya cewek sama cewek lainnya. Karena nanti kalau ketahuan itu fix selamanya, nanti branding kalian ya bakal jelek lah di cewek itu. Jadi kalau misalnya mau deketin lagi, biasanya udah cewek itu nggak ada kesempatan kedua. Gitu. Ya, biasanya sih gini, Le. Karena gue kan cowok ya, gue sering ngobrol sama temen gue. Biasanya tuh cowok melakukan seperti itu ibarat kayak ini loh, mancing ikan gitu loh. Jadi untung-untungan gitu loh. Walaupun gue nggak setuju ya konsepnya kayak mancing ikan ya, tapi ya it's true gitu apa yang dilakukan cowok-cowok untuk deketin banyak cewek untuk mancing ikan. Ya syukur-syukur mancing 10 minimal 1 dapat, istilahnya seperti itu gitu loh. Dan itu banyak terjadi sih. Untungnya gue belum pernah untuk melakukan itu karena lagi-lagi gue bukan orang yang romantic person gitu loh. Gue bukan yang personally orang yang romantis banget, bukan kayak gitu. Tunggu pacaran ngomongin politik kok. Walaupun gue berarti kan interestnya sama. Iya sih. Oke, Le, nanti ini gua edit lalu kemudian gua bakal masukin di YouTube gua. Nanti gua bakal share juga linknya sebelum gua upload, apakah kemudian lu setuju atau enggak bagian-bagian yang perlu dipotong, karena ada bagian-bagian yang mungkin menurut lu perlu dipotong seperti itu.
Oke, Le, gue stop share screen ya. Ya. Oke.